Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Rosita, nomor induk mahasiswa 425001275, LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, batch 3 PAI 25, hari Jumat tanggal 10 Oktober 2025, sekolah SMK PGRI 15 Jakarta. Materi, bukti beriman, memenuhi janji, dan mensyukuri nikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga semuanya sehat dan diberikan keikhlasan dan kesabaran untuk belajar, ya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita sama-sama berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat serta hati yang ikhlas untuk belajar. Yuk, siapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sudah semangat untuk belajar? Semangat ya? Baiklah, sekarang Ibu akan mengabsensi satu persatu dulu. Alisa, Bella, Diva, Tiara. Oke, alhamdulillah semuanya hadir semua ya. Oke, sekarang Ibu ingin memeriksa kerapihan kelas dan kebersihan dulu. Apakah sudah rapi dan bersih? Sudah. Karena kelas yang rapi dan kelas yang bersih akan membuat kenyamanan kita dalam belajar. Sekarang coba dilihat dulu, apakah bajunya masih kurang rapi, kerudungannya masih kurang rapi, dirapihkan dulu. Ya, alhamdulillah sudah ya. Baiklah, sekarang kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dengan penuh semangat ya. Yuk semuanya berdiri. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah Indonesia Raya. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Setelah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, kita bisa menumbuhkan rasa nasionalisme untuk bangsa kita. Nah, sebelum kita mulai ke materi selanjutnya, Ibu mau bertanya dulu. Masih ingatkah materi sebelumnya? Materi tentang apa? Materi tentang berpikir kritis. Ya, di sini kalian bisa lihat apa yang kalian pahami tentang berpikir kritis. Ada yang bisa menjawab? Oke, siapa namanya, Neng? Safira. Safira. Baik, Safira silakan berdiri. Berpikir kritis adalah berpikir secara logis dan tidak mudah percaya sebelum mencari tahu kebenarannya. Oke, beri tepuk tangan. Nah, berpikir kritis, tadi kata Safira itu apa? Berpikir kritis itu berpikir secara logis dan mencari tahu kebenaran. Selanjutnya, mengapa kemampuan berpikir kritis penting dalam kehidupan kita sehari-hari? Oke, siapa Neng namanya? Alisa. Alisa. Karena untuk membantu kita berpikir
dengan tepat dan tidak mudah tertipu. Nah, karena untuk membantu kita berpikir dengan tepat dan tidak mudah tertipu. Baik, tepuk tangan dulu. Oke, sudah ingat? Sudah ingat apa? Tadi berpikir kritis apa? Berpikir secara logis dan tidak mudah percaya sebelum mencari tahu kebenarannya. Kita ice breaking. Yuk, sekarang berdiri semuanya. Ya, kita tepuk semangat ya. Masih semangat kan? Oke. Tepuk semangat, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Nah, masih ada nih yang salah nih. Oke, semangat semuanya ya. Oke, terima kasih. Sekarang boleh duduk lagi. Nah, sekarang kalian bisa lihat gambar di atas ya. Di sini ada perilaku buruk dan perilaku baik di dalam lingkungan sekolah ya. Yang pertama itu tentang menepati janji. Lalu yang kedua mensyukuri nikmat. Tapi gambarnya seperti orang bingung ya yang mensyukuri nikmat itu. Oke, sekarang kita bahas dulu yang untuk menepati janji. Kenapa sih orang pada zaman sekarang itu gampang banget ngucapin janji, tetapi sukar untuk menepati janji tetapi tidak ditepati. Nah, untuk mensyukuri nikmat, mereka itu selalu apa? Kalau untuk mensyukuri nikmat, ya selalu bersyukur. Tapi ketika kita lihat di sini, dia itu selalu melihat ke atas, tidak pernah melihat ke bawah, tidak pernah melihat orang yang lebih susah, tidak pernah melihat orang yang lebih apa? Lebih kurang dari dia. Nah, sekarang di antara dua perilaku ini mana yang ingin kalian ambil contohnya? Yang satu, yang menepati janji. Oke. Nah, yang ibu kasih tahu. Nah, dari yang tadi itu perilaku di sekolah itu. Nah, itu apa yang kalian mau jadikan motivasi? Bersyukur diri karena terlalu sering melihat ke atas. Padahal kalau melihat ke bawah kita bakal sadar kalau kita udah jauh lebih baik dan dekat dari Allah. Oke, yuk kita beri tepuk tangan dulu untuk Syaira. Ya, seringnya kita selalu melihat ke atas ya, selalu dikit-dikit ke atas, ngelihatnya ke atas. Oh, dia itu lebih kaya, saya lebih miskin. Oh, saya itu lebih jelek, dia lebih cantik. Nah, itu tidak boleh seperti itu ya. Jadi jawaban kalian itu sangat luar biasa. Oke, materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu bukan hanya dinilai untuk pelajaran ya, tetapi untuk kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita bisa menepati janji, bagaimana kita bisa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, karena banyak sekali nikmat yang sudah Allah berikan. Contohnya hari ini kalian bisa datang ke sekolah karena kalian sehat. Kalau kalian sakit berarti kalian di rumah ya. Ya, itu tandanya bersyukur. Oke, baiklah. Sudah paham sampai di sini ya? Oke, selanjutnya ada asesmen diagnostik. Nah, ibu mau kalian keluarkan handphone kalian, buka Google-nya, lalu silakan di barcode. Isi sesuai kemampuan kalian saja. Ibu beri waktu 5 menit. Ya, yuk sekarang boleh di barcode. Sudah selesai semua? Sudah. Alhamdulillah jika sudah ya, nanti ibu periksa. Selanjutnya yaitu capaian pembelajaran. Ya.
Pada akhir fase F, peserta didik mampu memahami beberapa ayat Al-Quran dan hadis, beberapa cabang iman, syu'ab al-iman, keterkaitan antara iman, Islam, dan ihsan, dan peran tokoh Islam di dunia serta organisasi Islam di Indonesia. Tujuan pembelajaran. Melalui kajian dalil nakli dan diskusi kelompok, peserta didik mampu menjelaskan pengertian dan urgensi memenuhi janji serta mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar. Yang kedua, setelah menganalisis studi kasus nyata, peserta didik dapat mengidentifikasi dampak positif dari memenuhi janji dan mensyukuri nikmat dalam kehidupan individu dan masyarakat secara akurat. Di sini ada asesmen. Asesmen itu apa? Penilaian. Jadi nanti Ibu akan memberikan studi kasus, tapi kriteria untuk penilaiannya: satu, penguasaan materi; yang kedua, keaktifan; yang ketiga, kreativitas; dan yang keempat, kerja kelompok. Di sini ada pertanyaan. Pernahkah kamu merasa kecewa karena janji yang tidak ditepati? Ada dua nih pertanyaannya. Yang kedua, mengapa kita sering lupa bersyukur padahal banyak nikmat yang sudah Allah berikan? Oke, sekarang coba siapa yang bisa jawab? Pernahkah kamu merasa kecewa karena janji yang tidak ditepati? Oke, siapa namanya? Syaira. Oh, Syaira. Ya, silakan Syaira berdiri. Ya, saya pernah kecewa karena jadi tidak ditepati, karena sedih dan jadi pula percaya lagi. Oke, beri tepuk tangan untuk Syaira. Ya, jadi merasa sedih dan tidak percaya diri lagi. Ya, timbulnya seperti itu. Oke, yang kedua, mengapa kita sering lupa bersyukur padahal banyak nikmat? Ada yang bisa? Oke, siapa namanya? Bella. Bella, silakan berdiri. Kita sering lupa bersyukur karena kita lebih sering fokus pada kekurangan dan lupa menghargai hal kecil yang sudah dimiliki. Oke, tepuk tangan untuk Bella. Ya, kita terlalu fokus pada kekurangan dan lupa menghargai hal kecil. Kita terlalu fokus pada kekurangan. Tapi kalau kita selalu bersyukur, insya Allah semua kebutuhan kita akan selalu merasa cukup. Oh ya Allah, aku udah dikasih nikmat sehat, udah dikasih bisa sekolah gitu ya. Itu udah sangat luar biasa. Kita sudah sangat bersyukur. Baik. Selanjutnya materi. Nah, di sini ada materinya tentang apa? Tentang menepati janji dan bersyukur. Oke, baik. Ibu ingin kalian mengaji bersama-sama ya. Di situ kan ada nomor 1, menepati janji, Quran surat Al-Maidah ayat 1. Kita baca bareng-bareng ya anak-anak ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Ada yang bisa bantu Ibu nggak baca terjemahannya? Apa namanya, Neng? Naila. Silakan Naila baca terjemahannya. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. Terima kasih Naila. Yuk, beri tepuk tangan lagi. Oke, kita baca yang tentang mensyukuri nikmat. Ibrahim ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz
ta'adzana rabbukum la in syakartum. Oke, siapakah namanya? Mina. Ya, silakan Mina. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengampuni, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat. Nah, di sini ada menepati janji. Ya. Menepati janji adalah apa menepati janji? Ya, melaksanakan apa yang diucapkan dan disepakati tanpa mengingkari. Jadi kalau tidak bisa berjanji, nggak usah janji, ya. Misalnya mau janji, ya udah Bu, saya mau janji nggak bakal saya bolos lagi. Ya udah Bu, saya janji saya nggak bakal ngulangin kesalahannya ini lagi. Tidak usah seperti itu. Kalau misalnya masih ada di hati keraguan, ya. Lanjut, makna dan hikmah Quran Surat Al-Ma'idah ayat 1. Ayat ini memerintahkan umat Islam untuk menepati janji dan perjanjian baik kepada Allah maupun sesama manusia. Paham tidak? Menepati janji dan perjanjian baik kepada Allah maupun sesama manusia. Kalau sesama manusia berarti sesama teman, ya. Kalau kepada Allah. Yang kedua, menepati janji adalah ciri orang yang beriman dan tanda orang yang amanah. Kalau kita tidak menepati berarti kita termasuk ciri-ciri orang munafik. Nah, ciri-ciri orang munafik itu salah satunya tidak menepati janji dan tidak bisa amanah. Oh, saya mah nggak mau Bu milih dia karena dia tidak pernah amanah. Seperti itu, ya. Enak nggak kalau digituin sama temennya? Enggak. Makanya kalau kita sudah diberi kepercayaan, misal menjadi ketua kelas, berarti kita harus menjaga amanah, ya. Oke, yang ketiga, pelanggaran janji menunjukkan ketidakjujuran dan lemahnya tanggung jawab. Iya, kalau misalnya sering ngelanggar janji pasti timbulnya seperti itu, nggak jujur, ya, lemahnya tanggung jawab moral gitu, ya. Lanjut, asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu latar turunnya ayat. Ayat ini diturunkan untuk menegaskan pentingnya menepati perjanjian antara kaum muslim dengan pihak lain pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama dalam menjaga kesepakatan yang telah dibuat. Namun maknanya juga berlaku luas bagi setiap janji dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, atau kepada orang tua. Kalau kepada orang tua itu seperti apa? Baik Bu, saya mau membantu ibu, misalnya mencuci pakaian, nyapu, bantuin orang tua gitu kan. Tapi pada kenyataannya pulang sekolah langsung tidur. Ya, ada di sini ada. Mudah-mudahan bisa berubah ya setelah mendapatkan pelajaran ini, ya. Amin. Menepati janji. Manfaat menepati janji. Bisa dibaca satu, Neng? Mendapat kepercayaan dari orang lain. Ya, dua. Bukan rasa tanggung jawab. Tiga, menjadikan seseorang terhormat dan disegani. Terima kasih, tepuk tangannya. Siapa namanya? Keiza. Nah, manfaat menepati janji tadi sudah dibicarakan atau dibacakan oleh Keiza. Satu, mendapat kepercayaan dari orang lain. Udah pasti. Kalau kita sering menepati janji, udah pasti itu yang namanya kepercayaan itu akan didapat dari orang lain, ya. Yang kedua, menumbuhkan rasa tanggung jawab. Nah, tanggung jawab. Yang ketiga, menjadikan seseorang terhormat dan disegani. Yang keempat, mendapatkan pahala dan ridho Allah. Mau? Jadi insya Allah lah setiap kita berjanji itu selalu ditepati, ya. Tapi menumbuhkan rasa tanggung jawab itu seperti apa? Sebab tidak menepati janji. Bisa tolong bacain? Siapa Neng namanya? Najwa. Satu, hilangnya kepercayaan orang lain. Dua, dicap pembohong atau munafik. Tiga, menimbulkan kerugian dan permusuhan. Empat, mendapatkan dosa dan berkah dari Allah. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk Najwa. Nah, ini yang lebih parah, ya.
kalau tidak menepati janji, satu, hilang kepercayaan dari orang lain. Dua, dicap pembohong atau munafik. Ya, dicap pembohong. Ya pastilah kalau cuma ngomong, iya pokoknya janji deh gitu. Tapi kalau tidak ditepati, ya menjadi orang yang pembohong atau munafik. Ciri-ciri orang yang munafik ya. Yang ketiga, menimbulkan kerugian dan permusuhan. Wah, efeknya sampai sedahsyat ini ya. Menimbulkan kerugian. Selanjutnya, mensyukuri nikmat. Oke, ada yang bisa bantu ibu baca yang belakang? Bisa kelihatan? Bisa bantu ibu membaca ya? Setiap laki mengakui dan berterima kasih atas nikmat yang Allah berikan, baik dengan hati, ucapan maupun perbuatan. Nah, terima kasih ya, tepuk tangan dulu. Siapa namanya? Rara, terima kasih untuk Rara. Syukur berarti mengakui dan berterima kasih atas nikmat yang Allah berikan, baik dengan hati, ucapan maupun perbuatan. Nah, selanjutnya, makna dan hikmah Quran Surat Ibrahim ayat 7. Ayat 7 yang tadi ya. Ayat ini menegaskan bahwa bersyukur membawa tambahan nikmat. Sedangkan kufur nikmat menyebabkan hilangnya keberkahan. Nah, kalau kalian bersyukur, tadi kan ada ya, ditegaskan sama Allah, jika kalian bersyukur, maka akan aku tambah nikmatnya. Tapi kalau yang orang kufur nikmat itu apa? Tidak bersyukur ya, lawannya. Ya, tidak bersyukur itu menyebabkan hilangnya keberkahan. Udah dikasih sehat masih nggak mau bersyukur, udah dikasih duit segini masih nggak mau bersyukur, udah dikasih muka cantik masih nggak mau bersyukur juga, masih dioperasi lah atau apalah. Nah itu ya. Lanjut, bentuk syukur tidak hanya dengan ucapan alhamdulillah, tetapi juga dengan menggunakan nikmat untuk kebaikan. Iya, jangan cuma alhamdulillah dapat rezeki nih. Ya, tetapi juga menggunakan nikmatnya untuk kebaikan. Kalau udah dapat rezeki, berarti rezekinya dibagi lagi ke yang lain. Asbabun nuzul, latar turunnya ayat. Ayat ini diturunkan sebagai peringatan kepada kaum Bani Israel yang sering lupa bersyukur atas nikmat Allah meski telah diselamatkan dari berbagai kesulitan. Udah diselamatin dari kesulitan hidup, tapi tetap nggak mau bersyukur, tapi tetap tidak mau menyembah Allah ya. Contoh dalam kehidupan. 1. Menggunakan waktu dan kemampuan untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, kalau punya waktu luang nih, belajar yang rajin. Ya, belajar yang sungguh-sungguh biar mendapatkan nilai yang bagus. Selanjutnya, mensyukuri nikmat. Manfaat bersyukur, hidup terasa tenang dan pasti itu kalau selalu bersyukur itu hidup terasa tenang, walaupun lagi tidak punya duit, walaupun lagi susah, hidupnya akan tenang dan bahagia. Bu, bohong deh, bener gak sih? Masa lagi gak punya duit hidupnya tenang? Ngelihat yang lain pada jajan ini, aku nggak jajan, Bu. Ya, insya Allah kalau kita terus berdoa, terus tenang, dan jangan lupa bersyukur aja udah. Yang kedua, mendapat tambahan nikmat dan keberkahan. Udah pasti nikmatnya ditambah sama Allah. Yang ketiga, terhindar dari sifat sombong dan iri. Sifat sombong, jangan sampai kita mempunyai sifat sombong ya. Apalagi iri ke temen. Bu, dia mah udah cakep, pinter, kaya, hidup lagi. Iya Allah, ada yang kayak gitu? Enggak. Yang keempat, membentuk pribadi rendah hati dan optimis, percaya diri. Oke, benar. Nah, yang selanjutnya, akibat tidak bersyukur. Ibu minta baca. Kamu siapa namanya? Hanifah. Akibat tidak bersyukur, 1. Merasa hidup selalu bertahan, 4. Menjauh dari rahmat Allah SWT. Oke, beri tepuk tangan. Seperti itu. Sudah paham ya di sini mensyukuri nikmat?
Sudah, alhamdulillah. Baiklah, di sini ada kesimpulannya, ya. Kesimpulannya yaitu orang yang beriman akan selalu berusaha menepati janji karena ia sadar Allah menyaksikan setiap ucapannya. Oke? Selanjutnya yaitu tanya jawab. Yuk, dari pelajaran materi yang tadi sudah Ibu Pas sampaikan, ada nggak yang ingin bertanya kepada Ibu? Oke, siapa namanya? Nita. Nita silakan berdiri. Itu bagaimana kalau kita sudah berjanji tapi lupa untuk menepatinya, apakah itu dosa? Oke, silakan. Terima kasih, tepuk tangan dulu untuk Nita. Ya, silakan duduk. Itu tidak dosa. Selama kita masih ingat, kita harus menepatinya. Oke, selanjutnya diskusi kelompok. Bikin kalian itu 4 kelompok. Ini sudah kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Di sana nanti bacalah dalil dan studi kasus yang telah Ibu bagikan. Nanti Ibu akan membagikan. Terus diskusi terjemahannya. Lalu tuliskan hasil diskusi kalian pada tabel yang sudah Ibu berikan. Nah, nanti selanjutnya dipresentasikan ke depan. Kelompok 1? Kelompok 1? Oke, sekarang Ibu akan bagikan 4 kelompok ya. Ada 4 kelompok. Oke, di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 3, selebihnya kelompok 4. Boleh berdiskusi ke sini, nggak apa-apa. Waktu diskusi sudah selesai ya. Sekarang masing-masing kelompok silakan mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Ya, kelompok 1. Silakan semuanya maju ke depan. Silakan kalian presentasikan dengan penuh semangat dan percaya diri ya. Untuk teman-teman yang lainnya silakan didengarkan teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 1. Teman-teman, saya Naila, saya Diva, saya Alisa, saya Oke, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, terima kasih, kalian hebat. Silakan duduk. Sekarang kelompok 2. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 2 ini untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang akan berkata, saya Gebini Halikin. Terjemahan ayatnya yaitu tepatilah janji pada Allah apabila kamu berjanji dan jangan membatalkan sumpah setelah menguatkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu dong. Ya, kalian hebat. Nah, dari kelompok 2 ini ada yang mau bertanya nggak? Enggak. Oke, silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan
Saya Hanifah Yoftasia, saya Indonesia. Yaitu Allah memberikan hikmah kepada Luqman, yaitu agar ia selalu bersyukur kepada Allah. Siapa yang bersyukur yang akan kembali kepada dirinya sendiri. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya untuk kelompok 3. Ada yang mau bertanya untuk kelompok 3? Tidak ada? Oke, silakan duduk. Terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang surat An-Naml ayat 19 yang beranggotakan film Safira Indah Putri, Bilangan Yasir, Tuhanku berilah aku petunjuk agar aku selalu bersyukur atas nikmat yang Engkau berikan kepadaku dan kepada orang tua. Sekian terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kasih tepuk tangannya. Ada yang ingin ditanyakan dengan kelompok 4? Tidak? Ya sudah, silakan duduk kembali. Terima kasih semuanya. Oke, sebagai penutup, sekarang ada asesmen formatif. Silakan kalian buka handphone kalian, buka lagi di Google, silakan di barcode. Ibu kasih waktu 3 menit saja untuk mengerjakan. Ada kendala tidak? Sudah? Ya, setelah ini masih ada jurnal refleksi pribadi. Yuk, silakan di barcode lagi. Tetap semangat ya. Oke. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah keimanan sejati itu tercermin dari akhlak yang mulia. Ya, menepati janji, bersyukur itu adalah perjalanan hidup yang harus tiap hari kita latih, ya. Jadi jangan sampai bosen, ya. Oke, untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang bagaimana menguatkan akhlak di dalam kehidupan sosial. Baik. Baik, terima kasih anak-anak untuk kerjasamanya hari ini. Semoga apa yang kita kerjakan hari ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.